Ini ya, baik, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan diri untuk hadir dan bergabung di Zoom saya pada kali ini dalam rangka untuk memenuhi UTS Public Speaking. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Taufik Iqbal dengan NIM 2010861027 dan saya dari jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2020. Baik, pada kesempatan kali ini di sini kita akan berbicara dan membahas mengenai attitude atau yang sering kita ketahui itu tingkah laku atau sikap dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk yang pertama itu ada pengertian dari beberapa ahli pengertian tentang attitude. Yang pertama itu ada Gerungan. Menurut Gerungan, sikap atau yang disebut juga attitude adalah sikap terhadap objek yang tertentu yang disertai dengan cenderungan untuk bertindak dengan sikap terhadap objek tadi, atau dengan yang kata lain yang lebih singkatnya, sikap atau attitude itu adalah sikap dan kesediaan berinteraksi terhadap suatu hal. Itu menurut para ahli. Sedangkan menurut saya sendiri, saya singkatnya, itu attitude adalah tingkah laku atau kebiasaan baik atau buruk seseorang dalam menjalankan hidup dan kehidupannya sebagai manusia yang berakal. Oke, baik, kita lanjut. Attitude atau sikap itu mempunyai 3 aspek. Yang pertama itu aspek kognitif, yang kedua ada aspek afektif, yang ketiga aspek konatif. Oke, untuk aspek kognitif sendiri itu berhubungan dengan gejala yang mengenai pikiran yang merupakan pengolahan pengalaman dan keyakinan serta harapan individu terhadap objek atau sekelompok objek. Yang kedua itu aspek afektif, yang merupakan suatu proses yang menyangkut perasaan-perasaan tertentu seperti ketakutan, kedengkian, simpati, antisipasi, antipati, dan sebagainya yang ditunjukkan kepada objek-objek tertentu. Yang ketiga, yang terakhir, aspek kognitif itu suatu aspek yang berwujud suatu proses tendensi atau kecenderungan untuk berbuat sesuatu pada objek. Kita masuk ke poin selanjutnya. Adapun dari katunan ampe ini ada 4 macam gitu. Yang pertama itu kato mendaki, yang kedua kato menurun, yang ketiga itu kato mendata, yang keempat kato malereng. Untuk yang kato mendaki ini maksudnya bagaimana kita menyatakan pikiran kita baik dalam komunikasi maupun ketika kita bicarakan tentang sesuatu yang posisinya lebih tinggi dari kita. Misalnya orang tua, guru, ulama, masyarakat. Nah, jadi sini kita harus bertutur kata dengan sangat sopan gitu. Karena kita berbicara dengan orang yang lebih tua dengan kita. Untuk yang kedua, kata menurun. Itu adalah cara berkomunikasi dengan bicarakan tentang seseorang posisinya tawarannya di bawah kita, seperti adik kita gitu, kenakan. Jadi untuk kata menurun ini kita lebih prefer ke kata yang lebih lemah lembut gitu, dan juga bagaimana agar yang di bawah kita ini senang, suka kepada kita gitu. Untuk kata mendata ini merupakan bahasa teman sebaya ya, teman-teman, untuk teman sebaya kita. Jadi untuk kata mendata ini boleh kita gunakan untuk menurut yang teman-teman yang umurnya sama dengan kita gitu. Tapi jangan gunakan kata mendata ini kepada yang lebih tua gitu, karena pasti akan nanti dimarahi gitu. Baik, untuk yang kata malereng ini cara berkomunikasi dengan pihak yang rasanya janggal apabila mengungkapkan perasaan atau pikiran padanya secara gamblang gitu dan terus terang gitu. Kayak kalau di Minang itu saya kenal dengan segan gitu.
gitu. Kata melarang ini bisa digunakan untuk sumando atau pada menantu gitu. Tuh, teman-teman. Oke, baik. Itu penjelasan kata nanampe. Baik, untuk selanjutnya yaitu kita di Minang ini mengenal dengan Sumbang Dua Baleh. Teman-teman di sini ada yang tahu Sumbang Dua Baleh? Mungkin boleh teman-teman jawab kalau ada yang tahu atau raise hand. Di sini saya akan juga menjelaskan tentang Sumbang Dua Baleh ini agar lebih memahami gitu dan mengetahui apa itu sebenarnya Sumbang Dua Baleh. Baik, Sumbang Dua Baleh sendiri adalah segala sesuatu yang salah dan melanggar ketentuan adat di Minangkabau, terutama norma kesopanan di ranah Minang. Setiap perempuan sebelumnya Sumbang Dua Baleh ini lebih prefer ke perempuan gitu. Jadi si perempuan adalah calon menantu kandung. Di tangannya nanti akan diwariskan dan mewariskan harta pusaka milik keluarga. Selain itu, perempuan nanti akan menjadi madrasah pertama bagi anak-anak mereka gitu. Sehingga adab dan nilai sopan santun perempuan haruslah terjaga. Sumbang Dua Baleh ini merupakan peraturan tidak tertulis yang ada dalam adat Minangkabau yang berisi tentang tata krama dan nilai sopan santun. Di dalam Sumbang Dua Baleh ini termuat 12 ketentuan dan larangan yang mesti ditaati oleh setiap perempuan di Minang. Baik, kita akan masuk ke apa saja sih Sumbang 12 itu. Yang pertama itu Sumbang Duduk. Baik, Sumbang Duduk ini sumbang ketika duduk. Adat kebiasaan yang di Minangkabau mengatur bahwa duduk yang paling pantas bagi perempuan adalah bersimpuh gitu. Tidak boleh bersilat seperti laki-laki, tidak boleh mengangkat kaki, berjongkok, dan yang lain-lain. Duduk di kursi pun haruslah menyamping dan mendapatkan paha gitu. Apabila berboncengan tidak boleh mengangkang atau menyamping atau harus menyamping. Maaf, teman-teman. Mungkin itu untuk Sumbang Duduk. Sebenarnya lebih ke untuk perempuan, tapi untuk laki-laki sebenarnya juga harus lebih baik lah dalam beretika ketika duduk gitu. Tidak boleh sembarangan juga. Baik, kita lanjutkan. Untuk ya kedua yaitu sumbang tagak. Itu sumbang ketika berdiri. Saat berdiri pun perempuan diatur untuk berdiri dengan sopan, tidak berkaca pinggang atau tagak pinggang gitu. Ya, dalam bahasa Minangnya dilarang berdiri di tangga ataupun di depan pintu karena itu dilarang, dan dilarang juga berdiri di pinggir jalan dan tidak ada yang jika tidak ada yang dinanti, dan tentunya dilarang berdiri berdua dengan bukan yang muhrim. Terus untuk sumbang tangga ini tentunya juga tidak hanya untuk perempuan, jadi untuk laki-laki juga. Baik, kita lanjutkan. Sumbang berjalan atau sumbang ketika berjalan. Di sini ada sedikit pepatah Minang, itu bajalan sigan jual lalai, padopai suri nan labiah, alu tata ruang patah tigo, sami dipija indak mati. Gitu. Jadi ketika berjalan ini perempuan haruslah bakawan, harus ada teman yang mengikuti. Jangan berjalan sendiri-sendiri, apalagi di malam hari gitu, sangat berbahaya. Tidak boleh berjalan dengan tergesa-gesa, harus berhati-hati. Yang diumpamakan dalam pepatah tersebut bahwa semut yang terinjak bahkan tidak mati. Itulah ibaratnya. Itulah saking hati-hatinya perempuan harus baik-baik dalam berjalan. Baik, kita lanjutkan yang keempat yaitu sumbang bakato atau dalam bahasa Indonesia sumbang dalam berkata-kata. Berkata haruslah dengan sopan, memiliki tujuan, haruslah mengerti kata nampe yang sebagaimana saya jelaskan di atas tadi. Jadi harus tahu dengan siapa-siapa ya berkata. Dilarang untuk memotong pembicaraan orang lain di saat mereka berkata juga gitu. Karena itu adalah salah satu sopan santun dalam bertutur kata. Baik, kita lanjutkan yang kelima, sumbang mencaliak atau bahasa Indonesianya sumbang dalam melihat. Perempuan yang telah gadis dilarang untuk tetap dengan lelaki yang bukan muhrimnya. Ya haruslah menundukkan dan menjaga
pandangannya saat ada tamu atau bertemu dengan orang lain gitu. Sebisa mungkin untuk tidak melihat ke arah mereka. Dan juga di sini ternyatanya perempuan itu tidak boleh terlalu sering menatap atau melihat ke arah jam gitu. Karena dianggap itu adalah sebagai ungkapan untuk mengusir tamu. Dan ternyata itu juga dilarang gitu. Oke, baik. Kita lanjutkan yang keenam. Itu sumbang makan. Sumbang ketika makan. Dalam makan pun kita harus ada sopan, ada attitude gitu. Makanlah secukupnya, makan dengan pelan-pelan, jarang makan sambil berdiri apalagi berjalan. Sebisa mungkin tidak berbicara saat makan kecuali sangat penting gitu. Apalagi saat makan itu ada bunyi-bunyi atau mencapak gitu sebenarnya. Jangan seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan yang ketujuh yaitu sumbang berpakaian. Sumbang berpakaian ini adalah ketika kita itu remaja-remaji yang ada di Minang harus sopan gitu dalam berpakaian, bersih dan rapi. Jangan memakai pakaian yang jarang dan ketat, apalagi untuk melihatkan lekuk tubuh bagi perempuan. Kenakanlah pakaian yang pas dan fungsinya dengan fungsinya masing-masing gitu. Dan juga sesuaikan kemana kita akan pergi, jadi sesuaikan juga pakaian kita gitu. Misalnya ke pasar janganlah memakai baju tidur gitu. Terus biasa ini kita juga melihat mungkin karena pengaruh globalisasi atau bagaimana, saya juga sering melihat perempuan yang katanya mereka itu berhijab, namun mohon maaf bicara mereka tidak menutup bagian dadanya, hanya melilitkan di sini. Sepertinya itu juga sangat dilarang di agama gitu. Itu ibaratnya mereka masih telanjang gitu. Itu dan itu mungkin fashion atau gaya dari mereka juga saya juga tidak tahu karena mereka ikut-ikutan tren gitu. Jadi janganlah seperti itu ya. Ya yang saya harapkan teman-teman yang hadir di sini juga agar dapat mengingatkan teman-teman yang lain dan juga adik, apalagi yang untuk laki-laki pasti kalau ada adik perempuan tolong ingatkan gitu. Oke, baik. Kita lanjutkan yang ke-8 Rajo atau sumbang ketika bekerja. Idealnya kerjaan perempuan adalah pekerjaan yang ringan dan mudah. Pekerjaan yang kasar dan berat itu diserahkan kepada kaum laki-laki atau diminta tolong kepada laki-laki jika ada gitu. Mungkin untuk sumbang rajo itu saja. Kita lanjutkan yang ke-9 itu sumbang tanyo. Sumbang dalam bertanya. Artinya dalam bertanya dengarlah terlebih dahulu penjelasan orang lain. Barulah bertanya dengan sopan. Janganlah ketika mereka menjelaskan kita langsung nyerepet gitu, langsung tuh kita dengar terlebih dahulu, barulah kita bertanya. Itulah sopan santun dalam bertanya gitu. Dan juga harus bertutur kata lebih sopan dalam bertanya, karena kan kita yang ingin gitu, bukan mereka. Gitu. Baik, kita lanjutkan yang ke-10 yaitu sumbang jawe atau sumbang dalam menjawab. Baik, begitu juga ketika ditanyai, jawablah dengan seperlunya, dengan tepat, dengan menjawab skenanya aja gitu, sehingga orang yang bertanya tidak harus berulang-ulang karena bingung karena jawaban kita gitu. Jawablah dengan padat, singkat dan jelas. Baik, kita lanjutkan yang ke-11 yaitu sumbang bagaul atau sumbang dalam bergaul. Pergaulan perempuan dewasa Minang harus tidak boleh bergaul terlalu dekat dengan yang bukan muhrimnya, apalagi berjalan berduaan. Selain itu akan terlihat sumbang atau melanggar bila perempuan dewasa bergaul dengan anak kecil, apalagi ikut permainan mereka. Jadi teman-teman yang mungkin masih suka main-main anak kecil diharapkan mulai menghentikan ya, mulai mengurangi gitu. Oke, kita lanjutkan yang ke-12 dan terakhir yaitu sumbang kurena atau sumbang dalam bertingkah laku. Oke, baik. Dalam bertingkah laku di Minang itu kita juga diatur dalam kehidupan kita sehari-hari
kita harus menjaga perasaan orang lain dengan berkata berbisik-bisik, menutup hidung dalam keramaian, terus tertawa terlalu berlebihan atau sejenisnya, juga menjaga lisan dari hal yang menyinggung orang banyak. Oke, kepada teman-teman atas waktu yang telah diluangkan, dan saya mohon maaf jika ada kesalahan, dan mungkin akan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.